fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Tak mau ulangi kesalahan David De Gea, MU pusing memikirkan masa depan Paul Pogba. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tengah pusing memikirkan soal masa depan gelandang mereka Paul Pogba, antara kontraknya diperpanjang atau dijual. Kabar terkini menyebut bahwa Pogba tengah tergoda oleh tawaran dari klub kaya raya Prancis, PSG, yang siap memboyongnya dengan harga sekitar 50 juta pound sterling. Meski demikian, laporan terbaru menyebutkan bahwa PSG ternyata belum mendekati Manchester United untuk menanyakan perihal peluang menggait Pogba. Kontrak Pogba bakal berakhir pada musim panas tahun depan. Dalam kontraknya saat ini, pemain 28 tahun itu diklaim menerima gaji senilai 290.000 pound sterling per pekan. Pogba pun diyakini siap memperpanjang kontraknya dengan syarat gajinya naik menjadi 400.000 pound sterling per pekan. Nilai ini bakal membuat Pogba menjadi pemain bergaji termahal di United dan Premier League. Dilansir di Athletic, hal inilah yang membuat United keberatan. Kubu Setan Merah pun bisa jadi akan memilih untuk menjual Pogba pada jendela transfer musim panas ini. Hal yang menjadi dasar pusingnya United memikirkan masa depan Pogba adalah mereka sudah menyesali keputusan untuk memperpanjang kontrak penjaga gawang David De Gea. Setahun jelang kontraknya berakhir, United memutuskan untuk memperpanjangnya dengan gaji mencapai 375.000 pound sterling per pekan. Sayang, keputusan ini terbukti menjadi blunder karena musim lalu performa De Gea yang menurun drastis dan ia pun cukup kesulitan bersaing dengan Dean Henderson. Viral. Ini reaksi atlet Tunisia di Olimpiade Tokyo yang diklaim mirip Bruno Fernandes. Atlet asal Tunisia yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020, Mohamed Khalil Jendoubi, membuat heboh netizen setelah ia diklaim memiliki wajah yang mirip dengan gelandang Manchester United Bruno Fernandes. Khalil adalah wakil Tunisia untuk cabang olahraga taekwondo. Ia sebelumnya sukses merebut medali perak di nomor 58 kg putra pada Sabtu 24 Juli 2021 di Makuhari Messe Hall A, Tokyo, Jepang. Netizen pun heboh sebab mereka melihat Khalil mirip Fernandes setelah melihatnya sedang berdiri di podium sambil memegang dan menggigit medalinya. Wajah Khalil Jendoubi disebut begitu mirip dengan Bruno Fernandes, mulai dari gaya rambutnya dan kumis serta brewoknya. Postur tubuhnya yang kurus membuatnya semakin identik dengan gelandang timnas Portugal tersebut. Menurut Metro, Khalil Jendoubi menjadi atlet Afrika pertama yang mendulang Olimpiade Tokyo. Pencapaian ini sungguh luar biasa baginya, mengingat usianya masih menginjak 19 tahun. Khalil Jendoubi tidak sepakat dengan penilaian netizen terkait kemiripannya dengan Bruno Fernandes. Atlet kelahiran 1 Juni 2002 itu merasa wajahnya cenderung menyerupai gelandang Fenerbahce Mesut Ozil. "Saya pikir saya lebih mirip Ozil," kata Khalil Jendoubi kepada BeIN Sport dinukil dari Metro. Good deal. Inilah detail harga yang harus dibayar MU untuk boyong Raphael Varane. Raksasa Premier League Manchester United akhirnya segera meresmikan perekrutan bek Raphael Varane usai kesepakatan dengan Real Madrid dikabarkan sudah tercapai. Gosip kepindahan Varane ke Manchester United memang berhembus kencang dalam beberapa hari terakhir. Setan Merah tampaknya sangat menginginkan kehadiran bek asal Perancis tersebut. Gayung pun bersambut. Varane diklaim juga ingin meninggalkan Real Madrid yang sudah ia perkuat selama 1 dekade terakhir. Premier League diyakini menjadi tujuan bek 28 tahun tersebut. Pada Senin 26 Juli 2021, gencar berhembus kabar yang menyebut bahwa Manchester United sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid perihal transfer Varane. Di Athletic mengklaim bahwa harga Varane yang disepakati adalah 35 juta pound sterling plus biaya tambahan. Namun karena Real membayar ke Lens sebagai mantan klub Varane, maka biaya transfer Varane adalah 34 juta pound sterling plus biaya tambahan.
Jika ditotal, maka biaya keseluruhan dari transfer Varane ini adalah senilai 41 juta pound sterling, termasuk biaya tambahan. Nilai ini akan dibayarkan United secara bertahap selama beberapa tahun. Di Manchester United, Varane akan mendapatkan kontrak berdurasi 4 musim plus opsi perpanjangan selama 1 musim. Meski demikian, proses kepindahan Varane ke Manchester United hingga kini masih belum jelas karena adanya aturan pembatasan masuk Inggris akibat pandemi COVID-19. Varane bukan pembelian terakhir. MU mungkin rekrut 2 pemain lagi. Manchester United dikabarkan sudah membungkus transfer Rafael Varane. Kesepakatan dengan Real Madrid sudah dicapai. Tinggal menunggu waktu sampai ada pengumuman resmi dibuat. Menurut kabar yang beredar, MU membayar sekitar 50 juta euro kepada Madrid untuk mendapatkan Varane. Setan Merah sedang mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan, tapi Varane diduga bakal terbang ke Inggris pekan ini. Varane akan menyusul Jadon Sancho, pembelian top lainnya yang bisa dituntaskan MU musim panas ini. Ole Gunnar Solskjaer bakal memiliki skuad yang lebih baik untuk musim 2021-2022 mendatang. Pembelian 2 pemain top ini sudah cukup impresif. Menariknya, MU ternyata belum menutup aktivitas mereka di bursa transfer kali ini. Diduga transfer Varane akan jadi penutup pergerakan MU di bursa transfer kali ini. Tapi ternyata tidak demikian. Menurut Fabrizio Romano, Setan Merah masih sangat mungkin mendatangkan pemain top lainnya. Ini bukan akhir, saya tidak pernah berkata demikian. Ini baru akhir bulan Juli. Bursa transfer adalah soal kesempatan, ujar Romano di The United Stand via Express. Saya tidak bisa memprediksi kesempatan, tapi kita harus menunggu dan melihat perkembangan. Lagi pula Romano merasa MU punya PR yang lebih besar dalam membentuk skuad musim panas ini. Kedatangan pemain top harus diimbangi dengan kepergian pemain-pemain yang tidak dibutuhkan. Saya yakin ini waktunya MU memikirkan pemain yang akan dilepas. Mereka harus membuat keputusan soal Diogo Dalot, Phil Jones, Nemanja Matic, dan banyak keputusan penting lainnya. Sambung Romano. Kita lihat saja apa yang terjadi dengan Paul Pogba. Lalu setelah itu mereka bisa memikirkan kemungkinan pembelian bek kanan jika Dalot pergi, dan gelandang baru jika sebagian pemain pergi. Misalnya jika Matic atau Van de Beek hengkang. Menurut Romano, MU masih mungkin membeli 2 pemain lagi musim panas lagi. Dia merasa posisi bek kanan dan gelandang MU perlu diperhatikan lebih lanjut. Saya kira seorang gelandang atau bek kanan adalah transfer lain yang mungkin diwujudkan MU musim panas ini jika mereka punya kesempatan untuk melakukannya. Tutup Romano. Manchester United ternyata menyesal perpanjang kontrak David De Gea. Sebuah informasi beredar mengenai David De Gea. Manajemen Manchester United dilaporkan menyesal memberikan sang kiper kontrak baru. De Gea pertama kali bergabung dengan Manchester United sejak musim panas tahun 2011. Semenjak saat itu ia menjadi sosok yang tidak tergantikan di bawah mister gawang MU berkat performanya yang apik. Di tahun 2019 kemarin, manajemen MU memberikan kontrak baru untuk sang kiper. Ia diberi kontrak hingga tahun 2023, di mana ia menerima gaji sebanyak 375.000 pounds per pekan. Di Athletic mengklaim bahwa manajemen Manchester United kini menyesali keputusan itu. Mereka menilai bahwa keputusan itu adalah keputusan yang keliru. Penyesalan utama manajemen MU dengan kontrak baru De Gea adalah penurunan performa sang kiper. Semenjak mendapatkan kontrak baru itu, performa De Gea bukannya tambah bagus, malah tambah merosot. Ia kerap membuat blunder yang merugikan skuad Setan Merah. Itulah mengapa manajemen MU merasa rugi besar memberikan gaji yang sangat besar untuk pemain yang performanya jauh dari kata maksimal. Alasan lain mengapa manajemen MU menyesal memberikan kontrak besar kepada De Gea adalah kontrak itu membuat muncul perasaan iri di pemain MU lainnya. Banyak pemain MU jadi merasa mereka layak dapat gaji yang lebih besar di skuad MU. Itu membuat para pemain itu kemudian menghubungi manajemen MU untuk mendapatkan kontrak baru. Situasi ini cukup menjadi beban bagi keuangan MU, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Menurut laporan yang beredar, De Gea tidak akan cabut di musim panas ini. Sang kiper akan bertahan dan mencoba merebut kembali tempatnya yang sempat digusur Dean Henderson.